Selamat malam, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur sekali lagi kita boleh berjumpa pada pembinaan iman Kristen Gereja Kaimtong Immanuel yang akan berlangsung pada malam hari ini. Topik pembinaan pada malam hari ini adalah mengenai kremasi. Apakah itu diperbolehkan? Yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Triswan. Pembinaan pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Triswan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibawakan saya, Daniel. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui chat di Zoom yang akan langsung ditunjukkan kepada saya, atau dapat dilakukan melalui komen di YouTube. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pembinaan pada malam hari ini, kita meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari pagi sampai malam hari ini. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pembinaan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Yohanes Triswan, yang akan membawakan materi sehingga beliau dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berkati kami semua agar dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu dan tempat kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Yohanes. Ya, terima kasih untuk Diaken Daniel yang sudah membuka dalam doa. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam pembinaan pada malam hari ini. Di dalam dua kali pembinaan yang telah kita ikuti, kita sudah mempelajari tentang kematian, konsep Alkitab tentang kematian, dan kemudian pengharapan akan di dalam kematian kita, setelah kematian kita. Dan tentu setelah mati apa yang akan dilakukan tentu adalah kremasi, ya, kremasi atau penguburan. Dan ini menjadi perdebatan dan juga ada perbedaan pandangan di antara gereja-gereja dan juga di antara orang Kristen. Hingga tema pada malam hari ini yang diangkat adalah kremasi bolehkah. Saya akan share screen terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, saudara, kremasi merupakan sebuah praktek penghilangan jenazah atau jasad dengan cara membakarnya dalam suhu yang tinggi. Kira-kira bisa 870 derajat Celcius. Nah, kata kremasi sendiri itu berasal dari kata Latin cremo yang berarti membakar. Dan hasil proses kremasi itu bisa berupa fragmen tulang dan partikel biasanya seberat 1,8 sampai 3,6 kg. Kemudian itu akan ditumbuk atau digiling menjadi debu halus dan dimasukkan ke dalam sebuah guci kecil yang bercorak dan diserahkan kepada keluarga. Ada juga yang karena tulangnya besar itu ditumbuk sampai halus. Dan keseluruhan proses kremasi biasanya memakan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 5 jam. Dan tentu secara umum kremasi ini dilakukan di sebuah krematorium. Saudara, sekalipun penguburan atau pemakaman itu merupakan praktek yang umum, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa penguburan adalah satu-satunya metode yang diperbolehkan. Tidak ada kalimat itu di dalam Alkitab.
dan tidak ada larangan tertulis dari Alkitab untuk kremasi. Nah, di dalam sejarah kekristenan, gereja mula-mula itu mempertahankan atau memakai praktek Yahudi di dalam menguburkan atau memakamkan jasad. Dan mereka, gereja mula-mula, menolak praktek kremasi, yang saat itu praktek kremasi menjadi tradisi bangsa Romawi. Tetapi setelah agama Kristen itu terus berkembang dan disahkan pada abad keempat sebagai agama negara oleh pemerintah Romawi, maka mereka kemudian, orang-orang Romawi itu mulai meninggalkan tradisi kremasi dan mereka mengikuti praktek penguburan jasad. Tapi pada abad 19 terjadi sebuah perkembangan paradigma tentang kremasi yang diprakarsai oleh kaum rasionalis, dan mereka berpendapat bahwa praktek kremasi itu tidak melanggar Alkitab dan merupakan salah satu solusi yang praktis, yang higienis dari persoalan terbatasnya lahan pemakaman. Dan sejak saat itu ada banyak sekali orang Kristen dan juga orang Katolik memandang dan melakukan kremasi sebagai suatu pengebumian atau sesuatu pengebumian yang dapat diterima, yang praktis, yang hemat biaya dan juga hemat lahan penguburan. Nah, saudara, gereja itu berbeda pandangan di dalam memandang boleh tidaknya kremasi. Ada gereja yang mengizinkan dan melakukan praktek kremasi, yaitu dalam lingkup gereja-gereja Protestan. Ada denominasi aliran gereja yang mengizinkan, misalnya seperti gereja Advent Hari Ketujuh, gereja Anglikan, gereja Baptis, gereja Katolik, gereja Metodis, gereja Moravian, dan gereja Presbyterian. Itu semua mengizinkan akan kremasi dan mereka melakukan praktek itu. Tentu juga penguburan mereka juga lakukan juga. Tapi mereka melakukan dua hal, yaitu kremasi dan juga pemakaman. Nah, ada gereja yang tidak melakukan kremasi, yang melarang untuk melakukan kremasi, yaitu gereja Ortodoks Yunani, gereja Ortodoks Rusia, gereja Pentakosta, gereja Karismatik, gereja Bala Keselamatan, dan gereja Lutheran. Mereka melarang dan tidak melakukan kremasi. Nah, saudara, secara konkret sebenarnya tidak ada ayat atau teks Alkitab yang menyatakan bahwa kremasi itu adalah praktek yang dilarang. Itu enggak ada. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tentang cara kita memperlakukan jasad. Yang ada adalah tradisi pemakaman seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel atau oleh orang-orang Yahudi. Nah, penguburan orang mati itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi itu di dalam gua. Jadi mereka masukkan di dalam gua, enggak ditanam di tanah, hanya masukkan dalam gua. Ada juga yang dikubur, ditanam di dalam tanah, atau juga ada ditumpuki batu-batu. Namun ada kalanya bangsa Israel melakukan praktek kremasi pada jasad. Jadi ada praktek itu juga. Tapi memang umumnya mereka lakukan penguburan dalam gua. Tapi ada praktek kremasi. Misalnya ketika penduduk Yabes Gilead membakar jenazah Raja Saul dan anak-anaknya yang telah dibunuh oleh bangsa Filistin, dan tulang-tulangnya kemudian mereka kuburkan di bawah pohon tamariska. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Jadi mereka mengambil mayat Saul dan anak-anaknya dan mereka membakar mayat-mayat itu di sana. Nah, pada era modern saat ini, ada banyak orang melaksanakan praktek kremasi sebagai tindakan praktis higienis di dalam penghilangan jasad jenazah, karena dianggap lebih murah di dalam pembiayaan dan juga lebih ramah pada lingkungan.
Nah, gereja kita menerima pemakaman, penguburan, dan juga kremasi jenazah manusia. Jadi mengizinkan praktek kremasi, dan tentu bukan semata-mata karena pertimbangan praktis, bukan semata-mata karena itu, bukan semata-mata karena keinginan daripada anggota keluarga, tapi tentu ada karena pertimbangan teologis tentu, sehingga kita mengizinkan akan praktek kremasi. Nah, ada beberapa pertimbangan mengapa kita menerima kremasi. Ada 7 yang ingin saya sampaikan mengapa kita menerima kremasi. Yang pertama, karena kremasi itu bukan simbol hukuman. Jadi kremasi bukan simbol hukuman. Saudaraku, gereja atau orang-orang yang menolak kremasi mengatakan bahwa kremasi itu sebagai simbol hukuman. Misalnya, pada peristiwa pembakaran orang yang kedapatan berbuat zina dalam Imamat 20 ayat 14 dan 21 ayat 9, dan pembakaran Akan dan keluarganya yang kedapatan berbuat zina. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Imamat pasal 20 ayat 14 dikatakan, bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Dan kemudian Imamat 21 ayat 9 dikatakan, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Nah, demikian juga dalam peristiwa pembakaran Akan dan keluarganya yang sudah mencuri barang-barang yang dikhususkan dalam perbendaharaan Tuhan. Yosua pasal 7 ayat 25 mengatakan seperti ini, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Nah, ayat-ayat yang ini itu dipakai ya oleh gereja-gereja yang menolak kremasi, karena mereka mengatakan ketika perempuan itu dibakar, ketika yang melanggar itu dibakar, itu kan dikremasikan ya, kemudian dilempari dengan batu dan dibakar dengan api. Nah, itu merupakan sebuah simbol hukuman. Jadi mereka mengatakan api itu merupakan simbol hukuman. Jadi orang yang dikremasi jenazahnya itu melambangkan orang itu dihukum. Nah, saudara, tentu penafsiran ini kita nggak bisa menerima penafsiran seperti itu. Ya, kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwa mereka yang dibakar karena berbuat dosa ini, yang nas yang tadi saya bacakan, karena mereka berbuat dosa, kemudian mereka dibakar karena hukuman itu tidak bisa menjadi satu dasar bahwa kremasi itu nggak boleh. Tentu nggak bisa seperti itu. Kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa api adalah simbol hukuman. Kita nggak bisa mengambil ayat itu menyimpulkan api itu simbol hukuman. Memang mereka orang-orang itu tadi menerima hukuman dengan dibakar. Tapi api itu sendiri tidak bisa disimbolkan sebagai simbol hukuman. Sama dengan orang yang dilempar dengan batu sampai mati. Itu kan ada penghukuman juga. Dengan orang yang berdosa itu dilempar batu sampai mati. Nggak bisa dikatakan juga, ditafsirkan bahwa batu merupakan simbol hukuman. Jadi saudara, kita nggak bisa mengatakan bahwa simbol satu-satunya dari api itu adalah simbol hukuman. Nggak bisa seperti itu. Itu bukan satu-satunya simbol dan tidak kuat dasarnya untuk menarik bahwa api merupakan simbol hukuman dari nas-nas tadi. Dan api itu banyak simbol, saudara. Kenapa? Api juga merupakan simbol Roh Kudus. Jadi api itu simbol dari Roh Kudus. Kisah pasal yang kedua, ayat 1-4 dikatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini api merupakan apa? Sini api merupakan simbol dari Roh Kudus, ya. Muncul lidah-lidah api, ya, simbol Roh Kudus. Nah, kemudian api juga merupakan apa? Simbol penyucian. Jadi api itu simbol penyucian. Matius pasal yang ketiga ayat 11 dan Yeremia pasal 23 ayat 29 mengatakan hal ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes Pembaptis, tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Satu simbol penyucian, satu simbol pengudusan. Dan Yeremia 23 ayat 29 berkata, bukankah firmanku seperti api? Nah, ini lebih jelas lagi. Firmanku seperti api, satu simbol penyucian. Demikian firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah, api bisa merupakan simbol Roh Kudus. Api bisa merupakan simbol penyucian. Dan api juga bisa bukan simbol apa-apa. Bisa juga seperti itu. Api bukan simbol apapun. Dan seringkali api memang mesti ditafsirkan secara hurufiah, bukan simbol apapun. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi itu hanya api yang membakar ikan dan juga makan ikan bakar dan juga makan roti bakar. Jadi hanya api, tidak ada simbol apapun di situ. Ya saudaraku, api itu punya banyak makna dalam Alkitab. Sehingga kremasi nggak bisa diartikan sebagai simbol hukuman karena ada api, kemudian karena dibakar dengan api yang tinggi, maka itu disimbolkan sebagai hukuman. Itu terlalu memaksakan, ya, memaksakan teks Alkitab untuk mengatakan api itu sebagai simbol hukuman. Jadi cara dikremasi, ya, cara pengkremasian atau kremasi tidak ada relevansinya dengan simbol api di dalam Alkitab. Nah, kenapa kita enggak tafsirkan bahwa ketika seseorang anak Tuhan dikremasi, maka dia sedang dibakar dengan api kemuliaan Tuhan? Bisa aja kan? Orang itu sedang dibakar dengan api kemuliaan Tuhan. Kenapa enggak tafsirkan seperti itu? Kenapa mesti tafsirkan sebagai hukuman? Kalau bisa tafsirkan sebagai hukuman, orang lain bisa menafsirkan dengan dibakar sebagai api kemuliaan. Karena api pun ada api kemuliaan. Jadi ini nggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Nah, itu hal yang pertama, ya. Yang kedua, kenapa kita menerima kremasi? Karena kremasi itu bukan penyiksaan roh dari orang yang meninggal. Jadi gereja atau mereka yang menolak kremasi menganggap bahwa ketika seseorang dikremasi, maka itu akan menyiksa rohnya, karena roh itu belum meninggalkan tubuhnya. Mereka berpendapat bahwa roh seseorang yang meninggal bisa menderita ketika mengalami pembakaran sebelum berpisah dengan tubuhnya. Jadi kita tidak tahu sepenuhnya kapan roh itu betul-betul sudah meninggalkan tubuhnya, sehingga kalau dikremasi akan membuat rohnya menderita. Misal kasus NDA, Near Death Experience, itu menunjukkan masih adanya kesadaran sesudah mati klinis dan kemudian kembali hidup lalu menceritakan pengalamannya itu. Nah, orang yang sudah mati, rohnya pasti sudah meninggalkan tubuhnya. Dan kalaupun rohnya itu belum meninggalkan tubuhnya, misalnya dia mati suri NDA tadi, karena ada yang mengalami kondisi itu di mana dia bangun lagi, maka sama saja, baik itu dikremasi maupun dikubur, ya sama menderitanya, karena kematiannya belum mutlak. Bahkan menurut saya akan lebih tersiksa kalau orang yang belum mutlak mati kemudian dikubur hidup-hidup. Bukan ketika dikuburkan dan dikremasikan sama-sama sudah yakin bahwa manusia sudah mati dan rata-rata sudah ditaruh di rumah duka selama 2-5 hari. Nah, apakah ada jaminan kalau dikuburkan maka kita masih bisa menunggu rohnya balik dan kembali hidup? Nah, saudaraku, kematian adalah terpisahnya tubuh dengan roh, sehingga roh tidak lagi merasakan penderitaan saat jasadnya dikremasi. Jadi nggak ada hubungannya dengan roh yang sudah pergi. Roh itu nggak akan merasakan penderitaan lagi,
mau dikremasikan, dikubur, dia nggak akan merasakan penderitaan lagi dari apa yang dialami oleh jasadnya. Nah, jikalau roh masih merasakan penderitaan atas jasadnya, maka sama saja menderitanya. Mau itu dikuburkan atau mau dikremasikan, seandainya roh masih merasakan. Tapi itu enggak. Bahkan lebih tersiksa sudah kalau dikuburkan. Karena ulat akan makan pelan-pelan jasad kita, digigit pelan-pelan, bukan 3 jam, tapi berjam-jam, bahkan berbulan-bulan. Saya pernah ngobrol dengan seorang rekan, dia mengatakan dia seram kalau dikremasi. Saya katakan lebih seram itu membayangkan kalau dikubur, gelap ya, dan dimakan oleh ulat sedikit demi sedikit. Ulat keluar dari mata, dari hidung, dimakan sampai habis, dan itu berlangsung sampai berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun-tahun. Kalau kremasi cuma sebentar kata saya, ya. Kalau mau dirasa-rasa, itu kalau manusia merasakan apa yang terjadi atas jasadnya. Tapi kan tidak seperti itu, saudara. Orang mati tidak merasakan apa-apa lagi dengan jasadnya. Dia akan menderita atau dia akan bahagia dalam roh dan bukan di dalam daging ketika dia mati. Ingat kisah Lazarus dan juga orang kaya. Lazarus sudah tidak merasakan apa-apa dengan jasadnya ketika dia mati. Dia menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Abraham. Demikian juga seorang kaya dia kesakitan bukan karena jasadnya dikremasi. Karena umumnya orang Yahudi akan menguburkan jasad, memasukkan dalam gua. Nah, orang kaya dalam kisah Lazarus menderita di dalam rohnya di neraka. Dan itu akan terus berlangsung, bukan 5 jam seperti jasad yang dikremasikan. Nah, itu yang kedua, saudara. Jadi bukan penyiksaan roh dari orang yang meninggal. Enggak ada kaitannya di situ, enggak ada hubungannya di situ. Nah, hal yang ketiga, kremasi tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membangkitkan tubuh kita kelak. Jadi saudara nggak perlu khawatir ya. Kita nggak perlu khawatir dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah dikremasi. Kremasi itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membangkitkan tubuhnya kelak. Nah, ada orang-orang yang tidak mau dikremasi karena takut nanti tidak akan mendapatkan kebangkitan tubuh ketika Kristus datang kembali. Katanya ketika tubuh dibakar, maka abunya akan tersebar ke mana-mana dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Nah, kalau sampai tidak bisa dibangkitkan karena dikremasi, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang meninggal karena kebakaran di masa perang atau kebakaran di sebuah tempat atau martir yang dibakar sebagai obor oleh Nero. Ada banyak orang Kristen dan martir yang dibakar sebagai obor oleh Nero. Padahal orang-orang itu percaya pada Kristus dan mereka pengikut Kristus yang setia. Apakah mereka tidak akan mengalami kebangkitan? Saudara, syarat untuk selamat dan memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan adalah karena percaya kepada Tuhan Yesus dan bukan karena dimakamkan, bukan karena itu. Walaupun tubuh sudah dibakar ya atau terbakar dan abunya tersebar di seluruh dunia pun, Allah sanggup membangkitkannya kembali. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah mampu membangkitkan tubuh orang-orang yang dikremasikan dan orang yang tidak dikremasikan. Soal penguburan, pemakaman atau kremasi itu termasuk dalam wilayah kebebasan bagi orang Kristen untuk memutuskan itu sendiri. Sudah sangat kasihan sekali kalau seseorang tidak dibangkitkan hanya karena keluarganya mengkremasikan dia. Kan orang yang sudah mati nggak bisa apa-apa, saudara. Walaupun dia mengatakan, saya nanti nggak mau dikremasi ya, saya mau dikubur. Kalau keluarganya mau kremasikan dia mau apa? Nah, bagaimana kalau keluarganya kremasikan dia? Dan seandainya kremasi itu membuatnya tidak bisa bangkit kembali, maka orang yang mati ini dihukum karena dosa yang diperbuat oleh keluarganya. Nggak mungkin, saudara, ada orang yang dihukum karena kesalahan orang lain. Ya. Nah, saudaraku, dan bagaimana kalau seseorang tinggal di negara seperti Singapura? Singapura punya kesulitan dengan lahan negaranya yang begitu sempit, dan mayat di Singapura itu hanya bisa dimakamkan selama 15 tahun, udah mahal hanya 15 tahun, dan setelah selesai 15 tahun, mayat akan digali untuk dikremasi. Ujung-ujungnya kremasi. Di Hong Kong saya membaca sebuah petak pemakaman di Hong Kong itu harganya 5 miliar sampai 9 miliar. Letaknya juga di kuburan kota yang padat dan jarang tersedia.
Di Hong Kong tanah kosong sangat langka, sehingga 90% ya dari orang-orang yang meninggal dalam setahun itu harus dikremasi. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang percaya kepada Kristus di sana kalau mereka mati harus dikubur? Masih sedia 5 miliar sampai dengan 9 miliar. Jadi kremasi tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membangkitkan tubuh kita. Nah, saudara, kalau berbicara tentang kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, mau yang dikuburkan, mau yang dikremasi, mungkin kita bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan? Ya, bukankah tubuh orang yang sudah mati itu sudah hancur, sudah dikremasi, sudah rusak, dan bahkan sudah menjadi debu dan sudah terpencar kemana-mana? Bagaimana mungkin mereka akan bangkit kembali dengan tubuh apa mereka dibangkitkan kalau mereka dikremasi misalnya? Jadi kita mesti lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Situ dikatakan, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada biji tubuhnya sendiri." Nah, di dalam ayat 36 ini, Paulus menjawab dengan keras sekali. Dikatakan, "Hai orang bodoh," atau "Hai manusia bodoh." Bukan karena IQ-nya rendah, mereka bodoh karena apa? Mengabaikan kuasa Allah. Jadi ketika kita mengabaikan kuasa Allah dalam hal kremasi, kita adalah orang yang bodoh. Dan Paulus menjawab pertanyaan tentang kebangkitan dengan memakai beberapa contoh. Jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kebangkitan itu yang bodoh, tapi mereka yang mengatakan kremasi itu Tuhan nggak bisa bangkitkan, itu termasuk hai manusia bodoh, kita mengabaikan kuasa Allah. Nah, Paulus menjelaskan ini dengan memakai biji. Jadi jawaban atas kebangkitan itu ada di depan mata manusia, depan mata kita. Paulus mengatakan, lihat cara Tuhan mengatur tanaman setiap harinya. Dalam kejadian sehari-hari, perhatikan benih itu. Itu merupakan bukti yang paling baik untuk menjawab pertanyaan tentang kebangkitan. Kita menaburkan benih. Paulus mengatakan, kalian tidaklah menaburkan tubuh tanaman. Tidak. Tapi hanya menaburkan benih. Namun benih itu berubah menjadi tanaman yang hidup. Mengapa bisa bijinya bisa berubah menjadi tanaman yang hidup? Karena Allah yang memberikan kehidupan yang baru kepada benih itu. Allah memberikan kepadanya suatu tubuh kepada biji itu. Seperti yang dikehendakinya, Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuh daripada tanaman itu sendiri. Nah, saudara, ketika kita menaburkan biji, kita menabur biji kan, kita bukan menabur tubuh tanaman, enggak. Bijinya bisa tumbuh dan berubah menjadi tanaman. Misal gandum. Saudara menaburkan bukan gandum, tapi bijinya. Bukan tanaman gandumnya, bijinya. Tapi biji gandum itu bisa bertumbuh menjadi tanaman gandum atau disebut oleh Paulus tubuh gandum. Nah, kenapa biji gandum bisa berubah menjadi tanaman gandum? Jawabannya adalah dalam ayat 38. Allah yang memberikan kepada biji gandum itu suatu tubuh. Dan bukan hanya gandum, tapi tiap-tiap biji Tuhan memberikan tubuh kepada tiap-tiap biji. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan dalam ayat 35. Dengan tubuh apakah orang mati akan datang kembali? Jawabannya adalah itu merupakan pekerjaan Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan tubuh kebangkitan kepada orang-orang yang mati, sama seperti Tuhan berkuasa memberikan tubuh kepada biji gandum. Biji bisa berubah jadi tubuh. Itu kuasa Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kremasi akan membuat orang mati tidak bangkit, maka kita tidak memperhitungkan Allah. Allah melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dan apa yang Allah senangi, dan Dia berkuasa melakukan itu. Dan apa yang Tuhan ingin lakukan adalah akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan sudah dinyatakan dengan jelas, sehingga tubuh kita nanti setelah mati akan diubah serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, menurut kuasanya yang bisa menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 21. Nah, bila benih yang mati saja bisa berubah menjadi tanaman yang hidup dan kemudian bertumbuh dan kita bisa menerima itu, maka mengapa kita tidak bisa menerima akan adanya kebangkitan orang mati
bahkan walaupun jasad itu sudah dikremasikan. Jadi contoh sehari-hari saja itu sudah memberikan bukti yang cukup bahwa Allah sanggup memberikan kehidupan kepada benih yang mati. Nah, demikian jugalah dengan kebangkitan orang mati. Jadi Tuhan sanggup memberikan kebangkitan kepada orang-orang yang sudah mati, termasuk yang sudah dikremasi, yang abunya sudah tersebar kemana-mana. Dan ketika Allah hendak memberikan kebangkitan kepada manusia, maka kematian tidak bisa menghalangi rencana Tuhan ini. Bahkan ketika jenazah dikremasi dan sudah disebarkan abunya kemana-mana, Allah sanggup untuk membangkitkan. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi. Jadi Paulus memberi contoh, biji saja bisa diubah menjadi tanaman. Nah, kemudian Paulus memakai contoh kedua, yakni Paulus memakai contoh tentang daging. Dia berkata bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, demikian jugalah halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh duniawi kita ini, yang sekarang ini yang nanti akan dikremasi atau dikubur, itu enggak sama dengan tubuh surgawi yang akan dibangkitkan nanti, tubuh kebangkitan. Sehingga tubuh surgawi itu tubuh kebangkitan. Nah, tubuh surgawi tentunya bukan hanya berbentuk roh tanpa tubuh, tapi tubuh surgawi itu tubuh kebangkitan adalah sebuah tubuh yang diciptakan kembali oleh Kristus, di mana melalui kebangkitan Kristus dia memberikan kebangkitan kepada kita sama seperti tubuh kebangkitan yang dia miliki. Nah, tubuh duniawi ini berbeda dengan tubuh surgawi. Tubuh sekarang kita ini berbeda dengan tubuh surgawi nanti atau tubuh kebangkitan kita kelak. Tubuh duniawi kita ditaburkan di dalam kebinasaan. Akan binasa dan akan habis dan akan hancur, akan rusak dan akan tidak ada. Tapi akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh dunia kita akan hancur, mau dikuburkan, mau dikremasikan, dimakan ikan, karena kecelakaan, itu semuanya no problem. Karena semuanya itu tubuh duniawi yang hina, yang lemah, yang dapat binasa, yang akan hancur. Dan Tuhan akan memberikan tubuh surgawi, sebuah tubuh fisik yang mulia, yang kuat, yang tidak bisa binasa. Jadi kekuatannya, kemuliaannya itu berbeda dari tubuh duniawi kita. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan. Sekarang ini ya, ketika kita nanti mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nanti ketika kita dikubur atau dikremasi, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan apa? Tubuh alamiah kita yang sekarang ini. Mau dikubur, mau dikremasi, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania atau tubuh surgawi kita. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania atau tubuh kebangkitan. Jadi tubuh duniawi kita sekarang ini memang harus binasa, harus mati, hina dan lemah, dan akan selesai dan akan habis. Tapi Tuhan kelak akan merubah itu dan membangkitkannya hingga tubuh yang bisa binasa ini menjadi tidak binasa. Tubuh kita yang hina ini akan menjadi mulia dan tubuh kita yang lemah ini akan menjadi kuat. Jadi saudaraku, jadi mau diapakan juga ya, mau dikubur atau mau dikremasi, tubuh alamiah kita akan binasa, akan habis karena tubuh kita ini lemah. Tapi ketika Tuhan membangkitkan kelak, maka kita akan diberikan tubuh yang berbeda, yakni tubuh yang mulia, tubuh rohania yang kuat, yang tidak akan binasa, yang mulia. Jadi kelak akan terjadi transformasi. Transformasi ini terjadi pada akhir zaman ketika nafiri Tuhan berbunyi. Makanya Alkitab tidak memberikan perintah harus diapakan jenazah itu, tidak memberi perintah yang spesifik yang tertulis dengan literal, dengan hurufiah, harus diapakan jenazah itu. Apakah harus dikubur atau harus dikremasikan? Karena itu bukan concern Alkitab. Karena baik dikubur atau dikremasi, tubuh tetap akan binasa juga, akan hancur juga, karena itu adalah tubuh alamiah. Yang Alkitab tekankan adalah nanti akan ada kebangkitan tubuh yang mulia. Tuhan akan membangkitkannya
akan menggantinya dengan tubuh surgawi, dengan tubuh yang mulia. Nah, itu yang ketiga tadi, saudara. Hal yang keempat, mengapa kita menerima kremasi? Alkitab nggak melarang kremasi. Jadi gereja yang melarang kremasi memakai ayat ini, ya. Amos 2 ayat 1. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Dia katanya ini kremasi nih. Makanya Tuhan murka, ya. Nah, tafsiran yang mengatakan ayat ini menentang praktek kremasi, itu tafsiran yang mengada-ngada. Nah, kemudian kita tahu sudah sebenarnya inti dari Amos 2 ayat 1 tadi, ya, yang tadi ini, intinya adalah bukan pada tindakan membakarnya, tetapi kebencian Moab yang begitu luar biasa terhadap Edom, sampai membakar tulang-tulang Raja Edom. Jadi Moab sangat benci sekali sama Edom dan dia bakar sampai tulang-tulangnya. Jadi itu sebenarnya bukan pada tindakan membakar, tapi kebenciannya itu. Nah, saudara, bukankah anak Saul, Yonatan, mati dan kemudian mayatnya dibakar? Jadi Alkitab tidak melarang secara eksplisit, bahkan maupun implisit soal kremasi. Alkitab hanya menggambarkan keadaan penguburan maupun pembakaran mayat tanpa menekankan situ prinsip pengajaran. Di situ nggak ada prinsip pengajaran di situ. Itu bukan menyangkut masalah keselamatan dan juga bukan pokok doktrin yang penting. Dan saudara tahu bagaimana dengan penguburan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak dikubur dalam tanah, enggak. Pada waktu Tuhan Yesus mati, mayatnya dirempahi, dimasukkan dalam gua, ditaruh di atas batu dalam gua itu, bukan dikubur dalam tanah. Nah, lalu apakah sudah beres sampai di situ? Belum. Nanti kalau tubuhnya sudah menjadi tulang, maka akan ada orang yang datang, ya. Kalau dia kan bangkit. Ini penguburan yang umumnya di orang-orang Yahudi. Nah, nanti kalau tubuh seseorang sudah jadi tulang, akan ada orang yang datang mengambil tulang itu, lalu disusun ke dalam peti mati yang ukurannya jauh lebih pendek daripada peti mati yang kita kenal di Indonesia saat ini, karena sudah menjadi tulang. Nah, inilah prosesi penguburan yang terjadi pada zaman itu. Dengan tradisi inilah Tuhan Yesus dimakamkan, bukan dimasukkan dalam tanah, bukan digali tanahnya seperti yang kita bisa lihat di Cikadut atau di Pandu atau di Kerkhoff atau di Kerawang, tapi dimasukkan ke dalam gua. Nah, kalau mau mengikuti apa yang dilakukan terhadap mayat Tuhan Yesus, maka baik kremasi maupun dikubur dalam tanah sama-sama tidak mengikuti contoh penguburan mayat Tuhan Yesus. Nah, hal yang selanjutnya, hal yang kelima, mengapa menerima kremasi? Saudaraku, keliru kalau kita mengatakan bahwa kremasi itu menghancurkan bait Allah. Saudara, seorang teolog yang sangat terkenal dan kita pernah undang juga, Bapak Herlianto, dia sangat menentang kremasi. Dia mengatakan kremasi itu membinasakan bait Allah. Herlianto mengutip ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7 sebagai dasar manusia adalah gambar Allah. Dan 1 Korintus 3 16 sampai dan 17 pasal 6 ayat 19 sampai 20 sebagai dasar manusia adalah bait Allah. Dan mengatakan gambar Allah dan bait Allah jangan dibinasakan. Jadi dia berpendapat bahwa kremasi itu menghancurkan bait Allah. Jadi ketika mengkremasikan seseorang itu menghancurkan bait Allah. Kita lihat natsnya, ya, yang dipakai Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia adalah menurut gambar Allah. Dan Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan 1 Korintus pasal 3 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu adalah bait Allah, ya. Jadi tubuh kita bait Allah.
dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, Pak Herlianto mengatakan, selayaknya setelah kematian, kita tidak begitu saja menghancurkan aspek daging dari tubuh yang dianalogikan sebagai gambar Allah, rupa Allah, dan sebagai bait Allah ini. Tapi perlu menghormati gambar Allah dan bait Allah yang sudah dimiliki berpuluh tahun. Dia berkata kremasi itu mencampakkan begitu saja aspek daging dari gambar Allah. Apalagi kalau diingat bahwa kebangkitan tubuh itu tidak membuat gambar baru, tapi mentransformasi tubuh lama menjadi baru. Dan dia berkata kita juga perlu merenungkan apa yang terjadi dalam proses pembakaran jenazah atau kremasi. Dalam kremasi, jenazah dimasukkan dalam oven dan dibakar dengan temperatur yang tinggi sekitar 1000 derajat Celcius, sehingga sebagian besar akan menjadi gas dan abu dan hanya meninggalkan beberapa kilo fragmen-fragmen tulang, kemudian dihancurkan dalam mesin menjadi lebih halus. Beginilah kita begitu saja mencampakkan aspek daging dan gambar dan rupa Allah ini. So, itu pandangan daripada Pak Herlianto. So, pandangan ini keliru, saudara. Kita mesti memahami isi dari 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Apakah kata membinasakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dapat diterapkan untuk kremasi? Nggak bisa, saudara. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, bait Allah ini melambangkan apa? Melambangkan gereja. Kalau konteks 1 Korintus pasal 3 itu, bait Allah itu melambangkan gereja atau jemaat orang percaya. Jadi konteksnya itu terjadi perpecahan golongan. Dan Allah tidak membiarkan gereja itu dibinasakan, dihancurkan. Jadi ada orang-orang yang hendak memecah gereja, dan situ diberikan peringatan oleh Paulus bahwa orang yang membinasakan, menghancurkan gereja bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena gereja itu tubuh Kristus. Jadi nggak bisa ditafsirkan bahwa itu pembinasan itu merupakan kremasi. So, apakah penguburan itu juga penguburan kan juga itu sama dengan mencampakkan juga ke tanah, sama dengan kremasi. Jadi menghormati jenazah itu bukan dengan cara pemakaman atau kremasi. Kalau kita mau melihat dalam bentuk misalnya, oh ini nggak menghormati, ya sama-sama nggak menghormati, sama-sama, satu mencampakkan ke tanah, ditutup dengan tanah, satu dibakar, kalau mau dikatakan seperti itu. Tapi di dalam prosesi dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dalam ibadah kematian, dalam sikap kepada orang yang meninggal itu, maka situlah seseorang itu keluarga menghormati akan almarhum yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dalam memperlakukan jenazahnya dengan baik, ya, ditaruh dengan baik, dengan rapi, dan ditata dengan baik. Nah, itu sikap-sikap dalam menghormati. Nah, kalaupun kita mau tafsirkan secara hurufiah 1 Korintus 3 ayat 17, maka membinasakan bait Allah tetap tidak bisa dihubungkan dengan kremasi. Terlalu dipaksakan. Jika kremasi itu adalah pembinasaan bait Allah. Pembinasaan bait Allah secara hurufiah lebih tepat ditafsirkan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi pembunuhan kepada gambar Allah itu lebih tepat di situ, bukan sebagai pelarangan kremasi. Nah, setelah mengenai gambar dan rupa Allah, apakah memang ketika tubuh kita dikremasikan, gambar Allah akan ikut terpengaruh atau hancur atau dicampakkan? Bukankah penguburan dan kremasi sama-sama menghancurkan aspek tubuh? Dan itu memang sudah dikatakan tubuh kita hina dan akan binasa dan akan lenyap dan akan hancur. Nah, saudaraku, kemudian yang keenam, kenapa kita menerima kremasi? Karena kremasi tidak memutuskan kenangan terhadap almarhum. Saudara, mereka yang menolak kremasi mengatakan kremasi itu secara radikal itu memutuskan kenangan gambar Allah dari pihak keluarga dan bait Allah, sehingga penguburan masih memungkinkan adanya kenangan. Jadi nggak ada kenangan katanya. Nah, apakah kalau kremasi tidak bisa mengenang kembali keluarga? Bisa, saudara. Ada foto kan? Apalagi sekarang ada video dan dalam pembicaraan juga bisa dikenang. Apakah hanya penguburan yang bisa mengenang? Pertanyaan saya adalah berapa lama
kita akan diingat walaupun kita dikuburkan? Berapa lama kita akan diingat? Apakah cucu kita masih mengingat kita? Belum tentu. Cucu itu tahu di mana kuburan kakeknya, neneknya. Apalagi sudah anaknya cucu kita, buyut kita. Mereka nggak akan tahu di mana kuburan daripada kita. Jadi paling hanya sampai 2 generasi. Kalaupun sampai 3 generasi atau 4 generasi, kalau generasi itu betul-betul menanamkan kepada keturunannya, ini kuburan engkong ya. Itu belum tentu mereka akan ke kuburan kita setahun sekali, saudara, untuk mengenang kita, belum tentu. Bahkan anak-anak di zaman mendatang, ketika mereka sudah demikian sibuk, belum tentu datang ke kuburan orang tuanya setahun sekali, belum tentu. Apalagi ketika mereka ada di luar kota, belum tentu. Jadi mengingat bukan hanya dengan datang ke kuburan, tapi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dan kita diingat bukan karena dikremasi atau dikubur, tapi bagaimana selama hidup kita telah mempengaruhi keluarga kita dengan baik. Kalau kita beri pengaruh yang baik, tiap hari kita akan diingat. Kita akan selalu diingat oleh anak-anak keturunan kita kalau kita memberi pengaruh yang baik dalam kerohanian mereka. Walaupun mereka berada di luar negeri, mereka berada di luar kota dan jauh dari kota di mana kita dikuburkan nanti. Mereka akan ingat. Tapi kalau kita tidak memberikan pengaruh yang baik kepada mereka, walaupun dikuburkan di tengah kota, mereka nggak akan kunjungi kita. Jadi saudaraku, sebenarnya manusia tidak akan diingat lagi. Ya, tidak akan diingat lagi. Cepat atau lambat kita akan dilupakan. Ini bukan hal yang penting, ya. Kita nggak diingat, no problem. Yang penting keturunan kita ingat Tuhan. Itu yang paling penting, bukan mengingat kita. Sudah perhatikan Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ada yang mengatakan bahwa nas ini merupakan dukungan terhadap kremasi. Kenapa? Nggak ada tempat. Karena tempatnya tidak mengenalnya lagi. So, dari ayat ini, baik itu dikubur atau kremasi, kalau manusia sudah mati, dia akan dilupakan. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena hari-hari kita seperti rumput. Rumput di padang, kemudian angin melintasi, dibakar, selesai, dan tidak akan diingat lagi. Itulah manusia. Mau dikubur, mau dikremasi, enggak akan diingat lagi. Tapi itu enggak penting, saudara. Yang penting keturunan kita ingat Tuhan. Itu paling penting. Nah, hal yang ketujuh, yang terakhir. Kenapa menerima kremasi? Kremasi itu enggak bertentangan dengan kalimat kembali kepada debu. Sedang mereka yang menolak kremasi mengatakan bahwa orang mati harus dikuburkan karena debu harus kembali menjadi debu. Tanah kembali menjadi debu seperti semula. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Padahal kalau dikremasi, seseorang menjadi abu, bukan debu. Nah, kalimat dari debu kembali menjadi debu perlu dipahami secara tepat. Alkitab memberikan petunjuk bahwa tokoh-tokoh Alkitab maupun orang-orang Yahudi pada umumnya itu tidak memahami ayat tadi sebagai keharusan penguburan jenazah. Mereka nggak memahami ayat itu sebagai keharusan menanamkan jenazah dalam tanah. Karena mereka, nenek moyang Israel, mereka menguburkan dalam sebuah gua. Lazarus dikuburkan dalam gua juga. Tuhan Yesus dikuburkan juga dalam sebuah gua. Jadi secara tradisi, banyak orang kaya Yahudi yang juga dikuburkan di gua. Tulang-tulang yang tersisa dari jenazah itu tidak betul-betul hancur. Dan saya tadi katakan, sisa tulang-tulang yang ada dimasukkan ke dalam sebuah kotak bersama-sama dengan tulang yang lain dalam keluarga tersebut. Jadi dari debu kembali menjadi debu, nggak boleh dipahami sebagai penguburan di dalam tanah. Nggak bisa dipahami seperti itu. Orang Yahudi nggak memahami seperti itu. Kejadian 3:19 tidak mengharuskan seseorang pada waktu mati dikembalikan menjadi debu. Nas ini berarti apa? Manusia akan mati. Manusia pasti mati. Ingat saudara bahwa ayat ini diberikan dalam konteks apa? Pemberian
hukuman oleh Tuhan kepada manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, di mana penekanannya adalah bahwa manusia akan mati. Jadi ayat ini diberikan bukan dalam konteks penguburan, bukan dalam konteks bahwa ketika manusia itu akan dikuburkan kemudian ayat ini keluar. Ini dalam konteks penghukuman, dijatuhkan hukuman. Manusia pasti akan mati. Nah, saudara, ada banyak orang yang mati tidak mendapatkan penguburan. Ada banyak orang Kristen yang mati tidak mendapat penguburan. Ada di antara mereka yang dimakan hewan buas. Ada yang diberikan makanan untuk hewan buas. Para martir mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Mazmur 79 ayat 1-4. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan, para nabi, orang-orang pilihan Tuhan, umat Allah, sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Jadi nggak dikubur, diberi sebagai makanan burung kepada binatang liar. Jadi jasad mereka itu dimakan. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan, nggak dikubur, saudara. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Mereka itu, orang-orang itu, bangsa-bangsa lain itu yang sudah masuk ke dalam bait Allah itu, mereka bersikap kejam, mereka menghina mayat-mayat itu, dan pada waktu mereka sudah membunuh orang-orang Israel, hamba-hamba Tuhan, para nabi, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menguburkannya. Nah, perlakuan yang tidak manusiawi ini juga dinubuatkan akan terjadi nanti pada saksi-saksi Kristus. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 10 dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Ada dua saksi, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan seterusnya di ayat 8 ya. Ayat 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 9. Jadi mayat hamba Allah ini ditonton 3,5 hari. Dan mayat itu tidak diperbolehkan untuk dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka yang diam di atas bumi. So, siapa kedua saksi ini? Siapa kedua nabi ini? Itu diperdebatkan, saudara, dan tidak ada jawaban yang pasti. Tapi enggak penting siapa mereka. Yang pasti mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, dan pada waktu mereka dibunuh, mereka tidak dikuburkan. Demikian juga dengan orang-orang percaya dalam Mazmur 79 di atas umat Allah. Mereka bukan hanya tidak dikuburkan, tapi mayatnya diberikan kepada makanan bagi burung-burung dan binatang-binatang liar. Nah, kalau orang-orang yang anti kremasi mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 19 yang mengatakan debu kembali lagi menjadi tanah seperti semula, padahal kalau dikremasikan tubuh menjadi abu, maka saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan orang yang dimakan burung, binatang-binatang liar itu? Apakah mereka kembali menjadi tanah? Menjadi debu, mayat mereka menjadi kotoran, bukan menjadi tanah. Nah, saudaraku, peristiwa dalam nas ini diceritakan untuk apa? Untuk menunjukkan kekejaman, kejahatan dari para penganiaya itu. Bukan untuk menunjukkan kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang percaya yang dibunuh. Tetapi untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun musuh-musuh Tuhan memperlakukan mayat orang percaya, Tuhan akan tetap membangkitkan mereka dalam kemuliaan. Jadi nggak efek, saudara.
Bahkan walaupun orang-orang yang benci akan umat Allah memperlakukan jenazahnya dengan begitu hina dan dikasih makan kepada hewan buas, ditonton, itu tidak menghalangi Tuhan untuk membangkitkan mereka kelak di dalam kemuliaan. Jadi Tuhan tetap akan membangkitkan. Jadi itu enggak penting. Jadi Tuhan akan membangkitkan mereka. Jadi saudara, kremasi itu boleh dilakukan. Asalkan kita tidak dipengaruhi oleh pandangan dikotomi Plato yang diteruskan oleh bangsa Yunani dan Romawi yang menganggap bahwa tubuh itu sebagai penjara jiwa yang harus dimusnahkan dengan kremasi. Jadi jangan punya pandangan ini. Oh, tubuh adalah penjara jiwa dan makanya harus dimusnahkan dengan dikremasikan. Hingga jiwa bisa bebas dan mencapai kesempurnaannya. Karena ada agama-agama yang memandang seperti itu. Tubuh penjara jiwa, maka dengan kremasi akan membebaskan jiwa. Itu bukan pandangan kita. Kita kremasi, ya kremasi karena tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak ada urusan dengan pandangan dikotomi Plato. Yang kedua, kita tidak dipengaruhi pandangan animisme dan panteisme kebatinan yang memahami bahwa manusia kita mikrokosmos yang kecil ini itu sehakikat dengan alam semesta makro. Kita jangan sampai punya pandangan bahwa pembakaran jenazah kemudian menaburkan abunya ke laut itu merupakan upaya mengembalikan roh manusia untuk bersatu dan melebur dengan alam semesta. Jadi ada pandangan animisme dan panteisme seperti ini. Paham demikian bertentangan dengan iman Kristen. Bahwa setelah kita mati roh kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan bersatu dengan alam semesta. Nah, saudaraku, kalau kita lihat kembali dari apa yang diuraikan, ada 7 ya. Kenapa kita menerima kremasi? Karena kremasi itu bukan simbol hukuman, ya, bukan simbol hukuman, saya sudah jelaskan panjang lebar. Yang kedua, itu bukan penyiksaan roh dari orang yang meninggal. Jadi nggak ada urusannya lagi, nggak akan tersiksa rohnya ketika jenazahnya dikremasi. Dan yang ketiga, kremasi tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membangkitkan tubuh kita. Tuhan bisa membangkitkan, ya. Yang keempat, Alkitab tidak melarang kremasi. Tidak ada larangan eksplisit, ya. Implisit pun tidak ada untuk kremasi, ya. Nas yang dipakai dan mengatakan itu larangan, itu nas yang ditafsirkan tidak secara bertanggung jawab. Yang kelima, keliru kalau mengatakan bahwa kremasi menghancurkan bait Allah, ya. Karena memang tubuh kita lemah dan hina, dan penguburan juga kalau mau dikatakan menghancurkan bait Allah juga, penguburan juga, pemakaman menghancurkan bait Allah juga. Yang keenam, kremasi tidak memutus kenangan terhadap almarhum. Ya, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, ya, keluarga kita, ketika kita meninggalkan legasi iman kepada mereka, sudah akan diingat, ya, bukan setahun sekali diingat, akan senantiasa diingat oleh mereka, ya. Tapi itu juga hanya 1-2 keturunan. Generasi ketiga, keempat, kita akan dilupakan. Kita ini seperti rumput, ya, seperti abu yang akan lenyap. Mau dikubur, mau dikremasi, kita akan dilupakan. Dan orang tidak akan pernah ingat saudara itu pernah ada di dunia ini. Dalam 5 generasi, orang akan lupakan siapa saudara. Yang ketujuh, kremasi tidak bertentangan dengan kalimat kembali kepada debu, ya, tidak bertentangan dengan kalimat itu. Karena kalimat kembali menjadi debu itu bukan dalam konteks penguburan kremasi, bukan, tapi dalam konteks penghukuman, penghakiman, dan ini hanya menekankan bahwa manusia pasti mati, akan mati secara jasmani. Saya kira sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Daniel, ya, untuk memimpin kita di dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Pendeta Yohanes untuk penyampaian firman Tuhan yang begitu baik. Sekarang kita mengerti bahwa kremasi bukanlah sebagai simbol hukuman bagi kita orang percaya, atau kremasi tidak tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk membangkitkan kita orang-orang percaya di dalam tubuh kemuliaan. Baik, kita akan memulai segera sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan, ada 2 cara untuk bertanya, yaitu dapat melakukan chat di Zoom yang ditujukan kepada saya atau melalui komen di YouTube.
Pak Yohanis, tadi kita sudah membahas mengenai kremasi atau dikubur di dua negara, Singapura dan Hong Kong ya. Kalau Ya, di Bandung sendiri, apakah kremasi lebih mahal atau dikubur lebih mahal? ya. Eh, saya pernah mengurus satu jemaat kita ya. Ketika diakoni akan membantu di dalam penguburan dan juga ataupun kremasinya. Nah, saya tahu itu eh, waktu itu di Bumi Baru ya, saya urus di Bumi Baru. Kalau di Pandu itu lebih 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 murah dibandingkan dengan kremasi. Karena kremasi ada semuanya sampai sampai eh, sampai dia punya jenazah itu kan hasil kremasi akan diarung. Jadi memang kremasi itu cukup mahal ya kalau di Bandung. Tapi mungkin tergantung juga kepada kalau kuburannya di mana ya. Kalau di Pandu itu jauh lebih murah. Makanya biasanya itu penguburan di Pandu jauh lebih murah daripada kremasi. Tapi itu tergantung kuburannya di mana. Ya kalau di Kerawang ya lebih mahal ya kuburannya. Terima kasih. Ya. Dan pertanyaan kedua, selama pelayanan di gereja kita, apakah Pak Yohanis lebih banyak memimpin kremasi atau lebih banyak memimpin pemakaman? Ya. Saya nggak tahu ya kalau rekan-rekan yang lain, Pak Andrew dan yang lain. Kalau saya ingat-ingat, saya lebih banyak memimpin kremasi, walaupun ada penguburan pemakaman juga, tapi memang lebih banyak kremasi. Saya lebih ingat saya itu banyak ke krematorium gitu dibandingkan ke kuburannya Cikadut atau ke kuburan Pandu ataupun ke Kerawang. Lebih banyak saya melakukan itu kremasi mungkin di dalam pelayanan saya. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kalau ada argumen, bagaimana caranya dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun jika sudah dikremasi? Itu bagaimana cara menjawabnya? Ya. Sekali lagi Iya. pertanyaannya, kalau ada argumen, bagaimana caranya dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun jika sudah dikremasi? Ya. Mungkin ini kembali kepada pemahaman tentang amil, premil, dan postmil ya. Kalau pandangan saya bahwa kerajaan 1000 tahun itu nggak ada aja, itu akan langsung nanti akan ada kebangkitan nanti ya, kebangkitan orang mati. Jadi kebangkitan orang mati karena kita sudah masuk ke dalam masa penganiayaan sekarang ini. Jadi tidak ada satu masa di mana Kristus akan turun dan memerintah 1000 tahun. Nah, ini mungkin berbeda pandangan teologi. Reform menganut amil bukan premil ya, bukan sebelum masa kerajaan 1000 tahun, bukan seperti itu. Jadi enggak ada masalah ya ketika kebangkitan itu hanya ketika Yesus datang, ya itulah kebangkitan yang akan dilakukan, dan enggak ada lagi kerajaan 1000 tahun, tapi Kristus akan memerintah di bumi ini, dan Tuhan akan merestorasi langit dan bumi yang baru, kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru, dan Kristus akan memerintah di sana ya. Jadi tidak ada masalah di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Ya, terima kasih. Kita masih punya waktu untuk beberapa pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dapat sekali lagi diajukan melalui chat di Zoom atau komen di YouTube. Suara saya cukup jelas, Daniel? Cukup, cukup. Ya, ya. Tampaknya kayaknya udah pada jelas semua nih, Pak Yohanis, mengenai topik ini. Iya. Tadi ada 7 kesimpulan ya, Iya. mengapa kremasi boleh dilakukan. Iya. Jadi kesimpulan yang saya angkat itu dari orang-orang atau gereja yang menolak kremasi ya. Jadi saya ambil dari situ kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan, jadi bantahan-bantahan ya, karena memang tidak ada satu dasar Alkitab yang maksudnya mengatakan
dikremasi atau dikubur itu nggak ada ya. Jadi hanya mengambil dari sudut pandang itu. Makanya nggak mengatakan ini dasar Alkitabnya kremasi ya. Hanya tadi satu ayat ada yang mengatakan itu ayat untuk kremasi. Tapi sebenarnya itu juga bukan sih, dikubur juga bisa pakai ayat itu juga. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Apakah abu selalu dibuang ke laut setelah kremasi? Ya. Kalau seseorang dipengaruhi oleh pandangan animisme dan panteisme ya mereka mesti melakukan setelah pembakaran jenazah, mereka akan menaburkan abunya ke laut karena untuk mengembalikan roh manusia itu untuk bersatu dan melebur dengan alam semesta. Tapi ketika kita lakukan itu nggak ada di dalam pemahaman kita atau dalam konteks yang seperti itu. Jadi ada yang menyimpan abunya menyimpan abunya di tempat krematorium. Ada juga yang memang menaburkan ke laut. Jadi itu tidak harus ya. Kalaupun kita melakukan itu ya no problem. Yang penting kita tidak menganut pandangan animisme dan panteisme. Jadi itu hanya kita menaburkan aja ke laut ya. Kita melakukan itu hanya dalam pengertian, bukan dalam kepercayaan ya. Ya bisa juga ada juga yang disimpan di rumah duka ya. Tentu bayar ya kalau rumah duka. Kalau abu kan sudah nggak bayar, di laut udah nggak bayar lagi. Hanya sekali sewa perahu, kemudian setelah itu ya udah beres. Tidak akan ada pembayaran lagi. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya tidak berhubungan langsung dengan kremasi. Ini pertanyaan yang masuk. Pak, kalau keselamatan itu sekali seumur hidup ya, apakah sudah terjamin? Iya, pasti ya. Jadi sudah sekali seumur hidup dan terjamin karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang kita sebagai domba-domba Allah, kita sudah berada di tangan Bapa dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa ya. Karena Tuhan yang keselamatan kita bukan oleh karena kita punya kemampuan dalam menjaga, kita punya kerohanian, tapi di dalam kuasa dan kekuatan pertolongan Tuhan. Walaupun di situ ada memang kita punya peran ya di dalam melakukan dalam serius dalam mengikuti Tuhan, tapi Tuhan yang berkuasa untuk menjaga kita. Dan sekira Roma pasal yang ke-8 itu jelas sekali ya dikatakan bahwa kita mulai dipilih, kemudian kita ditentukan untuk selamat, kemudian kita dikuduskan, dan kemudian kita dibenarkan, dikuduskan, dan terakhir kita dimuliakan. Nah, Roma 8 itu merupakan satu rantai yang tidak terputus, mulai dari ditentukan selamat sampai dengan sampai kita dimuliakan. Itu satu rantai yang tidak terputus, dan itu pasti akan mencapai kepada kemuliaan yang Tuhan sudah rencanakan dan tetapkan bagi kita. Jadi tidak akan ada kehilangan keselamatan kalau kita betul-betul sudah dilahirkan baru ya. Kita akan menerima akan janji itu dari Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Bapak boleh memberikan closing statement. Setelah itu saya minta dengan hormat Pendeta Richard untuk memberikan pengumuman dan memimpin doa penutup. Terima kasih. Ya, saudara, dalam closing statement saya ya mengenai tentang kremasi ini, saya kira hal yang paling penting adalah bukan caranya nanti ya, apakah dikubur ataukah dikremasikan. Kita serahkan itu kepada keluarga yang kita tinggalkan, karena mereka lah yang nanti akan mengurus kita. Tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana iman kita sekarang ini di dalam mengikuti Tuhan, karena kita punya pengharapan akan kebangkitan kelak, dan tinggalkanlah sebuah legasi yang baik kepada keturunan kita. Saya kira itulah yang akan membuat mereka mengingat kita ya. Kita akan diingat dan kita akan terus dijadikan sebagai teladan kalau kita meninggalkan sebuah legasi iman kepada anak-anak dan cucu kita. Ya, saya kira di sini Daniel ya. Terima kasih Pak Yohanes. Saya persilakan Pak Richard untuk memberikan pengumuman. Baik, terima kasih.
kasih Diaken Daniel yang sudah memimpin sebagai moderator, juga Pendeta Yohanes yang sudah menguraikan materi dengan sangat baik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya boleh menemukan jawaban-jawaban yang pasti dan juga akan meneguhkan pemahaman iman setiap orang terhadap iman Kristen itu sendiri, khususnya berkaitan dengan kremasi. Nah, Saudara, untuk minggu depan atau Jumat depan, pembinaan iman Kristen akan tetap dilangsungkan seperti biasa melalui aplikasi Zoom ataupun live YouTube pada pukul 7 sampai biasanya kalau ada banyak pertanyaan sampai jam 8.30. Nah, Saudara, tema untuk minggu depan atau Jumat depan itu tema yang juga cukup menarik sebenarnya, yang barangkali juga menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan banyak orang Kristen, yaitu berkaitan dengan puasa gelap. Nah, itulah sebabnya minggu depan ini puasa gelap itu akan dibawakan dalam bentuk talk show yang akan diberikan pemahaman Alkitabiah oleh Pendeta Yohanes Trispan dan juga dengan beberapa rekan yang lain. Di dalamnya ada talk show berkaitan dengan puasa gelap. Dan barangkali Bapak Ibu Saudara juga yang punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut bisa mengajukan pertanyaan pada saat pembinaan Jumat yang akan datang. Saya kira itu pengumuman yang dapat saya sampaikan malam hari ini, dan kita akan menutup pembinaan iman Kristen malam ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk apa yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu Pendeta Yohanes Trispan malam hari ini. Tuhan, tolong setiap kami yang mungkin selama ini diberikan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang kami sebagai gereja Tuhan terima, khususnya berkaitan dengan kremasi. Di malam ini boleh mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semoga kami juga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran berkaitan dengan kremasi, secara khusus dari mereka-mereka yang menentang akan kremasi. Sehingga mungkin ada menimbulkan rasa bersalah ketika keluarga kami yang sudah meninggal ternyata dijalankan secara kremasi, bukan melalui penguburan. Tuhan, biar kiranya itu tidak lagi ada rasa bersalah di dalam diri setiap kami. Bahkan kami pun kelak nanti ketika Tuhan panggil atau ada anggota keluarga kami yang meninggal, kami pun waktu melakukan kremasi tidak lagi ragu-ragu dalam hal pemahaman, oleh karena kami sudah memiliki pemahaman yang benar malam hari ini. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami memutuskan untuk menguburkan jenazah, bukanlah karena kami menentang atau tidak terima kremasi, tetapi kami memilih untuk menguburkan jenazah dari keluarga kami, orang-orang dekat kami. Ini sebuah pilihan yang memang kami lakukan. Baik itu kami memilih untuk kremasi atau kami memilih untuk memakamkan. Semuanya itu adalah pilihan kami, dan kedua-duanya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau salah satu dilarang oleh kebenaran firman Tuhan, tapi kedua-duanya diizinkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah boleh berlangsung malam ini. Biarlah kiranya segala pergumulan kami berkaitan dengan kremasi sudah terjawab di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Richard, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih. Ya. Saya mengundang Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian untuk saling menyapa sebelum meninggalkan pembinaan pada malam hari ini. Thank you, Pak. Makasih Ko Daniel, makasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih Pendeta Ya. Yohanes Trispan untuk pemaparan firman Tuhannya yang memberkati. Terima kasih Ko Heri. Terima kasih Terima kasih untuk Pak Yohanes. kasih. Daniel. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Richard Lim. Terima kasih Ya, semua. sama-sama. Terima kasih Ko Hari. Selamat malam. Tuhan berkati. Makasih Pak Yohanes. Makasih Pak Richard. Ya, Saudara Tua Taufan, makasih. Ciao. Makasih Pak Yohanes, makasih Pak Ya, Richard. Ko Rudi. ya, sama-sama. Thank you. Terima kasih. Daniel, thank you ya. Thank you. Thank you. Bye. Ya, terus Pak Richard. Ya, terima kasih. Daniel, minggu depan itu talk